Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradila Suci Prastikasari, seorang penyuluh perikanan, berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Universitas Muslim Indonesia dengan NIM 072-2019-002. Pada materi kali ini, saya akan membawakan materi penyuluhan tentang pembudidayaan ikan bolu atau canos-canos. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih cara budidaya ikan yang baik, bagaimana prosesnya. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu CBIB. CBIB adalah cara memelihara atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia serta biologis. CBIB juga merupakan bagian dari sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, di dalam pembudidayaan ikan bolu, kita harus tahu juga bagaimana prinsip-prinsip budidaya ikan yang baik. Ada beberapa aspek yang harus kita tahu. Yang pertama adalah untuk karyawan tetap, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam keselamatan dalam pembudidayaan ikan bolu. Yang pertama adalah biosecurity atau keamanan biologi, di mana upaya mencegah atau mengurangi peluang masuknya suatu penyakit ke suatu sistem budidaya dan mencegah penyebarannya dari satu tempat ke tempat lain yang masih bebas. Kedua, ada food safety atau keamanan pangan, di mana di sini kita harus memperhatikan kebersihan dari lingkungan pembudidayaan agar terhindar dari penyakit-penyakit dan menghasilkan kualitas-kualitas yang tinggi dalam pembudidayaan ikan bolu. Ketiga, ada environmental friendly atau ramah lingkungan, di mana di sini kita harus menggunakan bahan-bahan atau perlengkapan yang dikategorikan sebagai ramah lingkungan. Nah, dalam pembudidayaan ikan bolu, kita harus tahu juga apa sih kontaminan yang membahayakan dalam keamanan pangan. Yang pertama ada kimia, ada beberapa aspek sebenarnya dalam kontaminan dalam bahan pangan, seperti di bahan kimia, kita harus menghindari adanya logam berat atau organoklorin seperti pestisida dan kloraphenicol. Dan di aspek biologi juga kita harus menghindari adanya mikroorganisme seperti salmonella atau kolera dan lain-lain. Serta aspek fisik pun juga berpengaruh dalam budidaya ikan bolu seperti serpihan kayu, logam, rambut, dan lain-lain. Hal itu adalah hal-hal kecil seperti ini juga berpengaruh dalam pembudidayaan. Nah, pedoman CBIB atau cara budidaya ikan yang baik, kita harus tahu yang pertama adalah lokasi, di mana lokasi budidaya harus tidak menimbulkan bahaya keamanan pangan akibat kondisi sekitar, baik air pasok maupun pencemaran udara. Yang kedua ada suplai air, di mana air pasok untuk budidaya harus tidak menimbulkan bahaya keamanan pangan, karena unit usaha mempunyai sumber air pasok yang baik dan terhindar dari sumber polusi. Ketiga ada tata letak dan desain. Nah, unit usaha budidaya didesain dengan baik, di mana tata letak yang dapat menimbulkan risiko yang berhubungan dengan kontaminasi, seperti area usaha budidaya hanya digunakan untuk pembudidayaan ikan. Jadi, di sini kita harus memfokuskan area usaha budidaya ikan saja, tidak pada hal-hal yang lain. Kedua, unit usaha budidaya mempunyai desain atau tata letak yang dapat mencegah kontaminasi silang. Ketiga, toilet atau septic tank, gudang, dan fasilitas lainnya terpisah dan tidak berpotensi mengontaminasi produk budidaya. Keempat, keberhasilan fasilitas dan perlengkapan. Nah, unit usaha budidaya dan lingkungannya dijaga kondisi kebersihan dan higienis, di mana dilakukan tindakan pencegahan terhadap binatang dan hama penyebab terhadap kontaminasi tersebut. Hal yang harus diperhatikan juga adalah BBM, bahan kimia seperti desinfektan, pupuk, dan reagen, serta pakan dan obat ikan disimpan dalam tempat yang terpisah dan aman. Kemudian wadah
perlengkapan dan fasilitas budidaya dibuat dari bahan yang tidak menyebabkan kontaminasi atau bisa dibilang ramah lingkungan. Kemudian fasilitas dan perlengkapan dijaga dalam kondisi higienis dan dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan, serta bila perlu didesinfeksi dengan desinfektan yang diizinkan. Jadi jika kita mau menghasilkan pengelolaan budidaya ikan yang baik dalam mutu yang baik, jadi kita harus menjaga betul-betul kebersihan dan terhindar dari kontaminan zat-zat yang buruk lainnya. Kemudian kelima, persiapan wadah dan penebaran, di mana wadah budidaya dipersiapkan dengan baik sebelum penebaran benih. Dalam persiapan wadah dan air hanya menggunakan pupuk, probiotik, dan bahan kimia yang direkomendasikan. Keenam, ada pengelolaan air, di mana dalam pengelolaan air ini diusahakan dilakukan filtrasi air atau pengendapan serta menjamin kualitas air sesuai untuk ikan dibudidayakan. Jadi kita harus betul-betul menjaga kualitas air di dalam budidaya ikan tersebut. Yang kedua, ada monitor kualitas air sumber secara rutin untuk menjamin kesehatan dan kebersihan ikan yang dibudidayakan. Jadi pada pembudidayaan ikan bolu tersebut, kita harus betul-betul memperhatikan dan memonitor kualitas air untuk menjaga kebersihannya dan juga dapat mendapatkan sumber air yang betul-betul terjaga dan higienis. Ketujuh, ada benih. Benih sehat bersertifikat berasal dari Hactory yang bersertifikat dan atau memiliki sertifikat bebas penyakit dan obat ikan. Kedelapan, ada pakan, di mana pakan ini adalah pakan ikan yang digunakan dengan memiliki nomor pendaftaran atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau surat jaminan dari institusi yang berkontribusi. Kedua, pakan ikan disimpan dengan baik dalam ruangan yang kering dan sejuk untuk menjaga kualitas mutu serta digunakan sebelum masa kadaluarsanya. Pakan tidak campur bahan tambahan seperti biotik, obat ikan, bahan kimia, atau hormon-hormon yang dilarang. Pakan buatan sendiri juga harus dibuat dari bahan yang direkomendasikan dan tidak dicampur dengan bahan-bahan terlarang. Pemberian pakan dilakukan dengan cara yang efisien, mengikuti rasio pemberian yang dianjurkan, serta pakan berlabel atau memiliki informasi yang mencantumkan komposisi, tanggal kadaluarsa, dosis, dan cara pemberian dengan jelas. Jadi dalam pemberian pakan ini betul-betul diperhatikan dan dijaga, serta harus dipisah-pisahkan agar tidak terkontaminasi oleh organisme ataupun kuman-kuman lainnya, serta kita bisa mendapatkan pakan yang berkualitas dengan mutu yang baik. Nah, dalam pembudidayaan ikan bolu juga kita harus memperhatikan penggunaan es dan air, di mana air minum dan air bersih tersedia dalam jumlah yang cukup untuk panen, penanganan, dan proses pencucian. Jadi kita dalam masa panen, penggunaan es dan air itu harus perlu diperhatikan agar bisa mendapatkan kualitas yang betul-betul baik. Nah, es hanya berasal dari pemasok yang direkomendasikan dan menggunakan air bersih, serta es diterima dalam kondisi saniter. Es ditangani dan disimpan dalam keadaan higienis. Nah, dalam masa pemanenan, kita harus memperhatikan juga perlengkapan dan peralatan mudah dibersihkan dan dijaga dalam kondisi bersih dan higienis. Panen dipersiapkan dengan baik untuk menghindari pengaruh temperatur tinggi pada ikan, serta pada saat panen dilakukan upaya untuk menghindari terjadinya penurunan mutu dan kontaminasi ikan, serta penanganan ikan dilakukan secara higienis dan efisien sehingga tidak menimbulkan kerusakan fisik. Dalam penanganan hasil budidaya ikan bolu tersebut, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu perawatan dan perlengkapan untuk penanganan hasil mudah dibersihkan dan didesinfeksi jika perlu, serta selalu dijaga dalam keadaan bersih. Serta ikan mati segera didinginkan dan diupayakan suhunya mendekati 0, derajat Celcius di seluruh bagian. Serta proses penanganan atau sortir, penimbangan, pencucian, pembilasan, dan lain-lain dilakukan dengan cepat dan higienis tanpa merusak produk.
Kemudian juga dalam penanganan hasil berdasarkan persyaratan yang berlaku, bahan tambahan dan kimia yang dilarang tidak digunakan pada ikan yang diangkut dalam kondisi mati dan hidup. Kemudian setelah dilakukan penanganan hasil, kita melakukan pengangkutan. Nah, dalam pengangkutan ini, peralatan dan fasilitas pengangkutan yang digunakan mudah dibersihkan dan selalu terjaga kebersihannya. Pengangkutan dalam keadaan higienis untuk menghindari kontaminasi sekitar seperti udara, tanah, air, oli, dan bahan kimia, serta kontaminasi silang. Suhu produk selama pengangkutan mendekati suhu air es atau 0 derajat Celcius pada seluruh bagian produk, serta ikan hidup ditangani dan dijaga dalam kondisi yang tidak menyebabkan kerusakan fisik atau berkontaminasi oleh zat-zat lainnya. Nah, setelah melakukan penanganan hasil ataupun pemanenan, kita juga harus memperhatikan dalam pembuangan limbah. Kita tidak boleh sembarang membuang limbah hasil panen. Nah, limbah ini berupa cair, padat, dan bahaya. Dikelola dengan cara higienis, dengan saniter untuk mencegah adanya kontaminasi. Lalu, ada tindakan perbaikan dalam budidaya ikan bolu. Tindakan tersebut adalah tindakan perbaikan di mana atas bahaya keamanan pangan dilakukan sebagai kegiatan yang rutin dan terkendali. Nah, ada pula kegiatan pelatihan di mana pemilik unit usaha atau pekerja sadar dan terlatih seperti pelatihan, seminar, workshop, sosialisasi dalam mencegah dan mengendalikan bahaya keamanan pangan dalam perikanan budidaya. Jadi di sini saya menganjurkan bahwa setiap pelaku usaha atau pekerja nelayan juga harus betul-betul mau belajar dan mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar yang telah diberikan oleh badan-badan terkait tentang bagaimana cara budidaya ikan yang baik dan menangani hasil ikan yang baik agar dapat mendapatkan mutu yang baik. Nah, kita dikatakan keberhasilan personil adalah jika pekerja yang menangani ikan tersebut dalam kondisi sehat. Mungkin itu saja materi yang saya siapkan tentang pembudidayaan ikan bolu. Jadi di sini kesimpulannya adalah di mana ketika kita melakukan kegiatan pembudidayaan ikan bolu, di sini harus perhatikan betul-betul kebersihannya, harus betul-betul higienis, bagaimana cara penanganan ikan dengan yang baik, dan bagaimana caranya kita menghasilkan pakan serta air yang bersih sehingga kita bisa mendapatkan hasil penangkapan ikan dengan mutu yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.